Halo teman-teman, selamat datang ya di Cynthia Montana Channel. Nah, teman-teman, di sini aku mau berbagi nih tentang 5 cara belajar efektif dan juga efisien. Nah, di sini aku akan berbagi nih teman-teman buat kalian semua. Sebelum aku melanjutkan video ini, nah jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah teman-teman, untuk belajar pagi para siswa hingga mahasiswa nih teman-teman adalah sebuah kewajiban. Ingat ya, adalah sebuah kewajiban nih, sebagaimana predikat seorang pelajar. Oke, nah pelajar yang baik juga nih teman-teman pastinya harus belajar dengan baik. Nah belajar yang baik itu adalah gimana? Adalah dengan belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan. Dan juga selain ngomongin pengetahuan adalah ngomongin soal sikap atau keterampilan kamu. Nah, di sini makanya aku mau berbagi nih teman-teman, apa aja ya kira-kira cara-caranya untuk kamu belajar secara efektif dan efisien. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah buat suasana belajar kamu yang nyaman. Gak mungkin dong ya teman-teman kamu bisa belajar di tempat yang kamu sendiri tuh gak nyaman. Pasti juga gak enak dong ya teman-teman, gimana bisa konsentrasi kalau misalkan kalian belajar aja tuh tapi kalian merasa aduh kok gak nyaman ya, kok kayaknya nggak enak ya di sini, kayak gitu teman-teman. Nah, kamu harus membuat suasana belajar kamu menjadi nyaman. Nah, dengan membangun lebih kepada gimana sih biar rapi, mejanya yang rapi, tempat yang wangi, kayak gitu teman-teman. Nah, bisa juga nih teman-teman, ada nih tipe orang yang kalau belajar itu harus sambil mendengarkan musik. Tapi ada juga nih teman-teman yang orang tuh kalau misalkan mau belajar harus di tempat yang sunyi, di tempat yang diam. Kayak aku gini nih, aku tipe orang yang kalau misalkan belajar harus di tempat yang sunyi, tempat yang diam. Jadi lebih konsen lah teman-teman. Ada juga tipe orang yang kalau belajar itu menulis atau mencatat. Tapi juga ada orang yang tipenya kalau belajar itu harus mendengarkan dari orang lain atau mendengarkan percakapan, mendengarkan tentang berbicara orang lain itu lagi berkomentar atau lagi memberikan pendapat, kayak gitu teman-teman. Nah, bisa juga nih teman-teman belajar di tempat-tempat yang nyaman, kayak di tempat atau di taman di pinggir danau, sejuk kan teman-teman, dingin, atau juga di ruangan yang ber-AC. Nggak mungkin dong ya kita belajar di tempat yang panas-panas, yang kita tuh pastinya nggak bakal konsen nih teman-teman. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Nah, ini juga aku lakukan loh teman-teman, yaitu kalau misalkan aku lagi belajar, misalkan saya belajar tentang biologi nih, aku pasti ngerangkum lagi nih, apa aja sih yang penting, aku bakal ngestabiloin juga. Jadi yang penting tuh yang mana aja, bakal aku catat ulang hal-hal yang penting, aku membuat ringkasan yang lebih mudah dimengerti oleh aku. Jadi sebenarnya dapatnya dua nih teman-teman, kamu membaca ulang dan kamu merangkum apa yang sudah kamu baca, dan ini akan menambah banget nih teman-teman, menambah wawasan kamu juga, kamu jadi semakin mengerti dalam satu topik itu. Nah gini teman-teman, kalau misalkan mencatat pokok-pokok pembelajaran juga nih, kalau misalkan teman-teman, karena jika kamu membaca satu buku, maka kamu kan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Nah, kamu bisa ngambil pokok-pokoknya nih teman-teman. Jadi kamu tahu secara garis besarnya tuh ini ngomongin soal apa sih, ini tuh intinya apa sih. Dan tentunya ini akan membantu kamu dalam yang namanya memahami dan juga mengingat topik yang ada, kayak gitu teman-teman. Jadi bukan dihafal ya, tapi kamu mengerti nih apa sih maknanya, apa sih maksudnya dari topik ini, dari pembelajaran ini, gitu loh teman-teman. Belajar bersama. Nah teman-teman, ini juga selalu aku lakukan ketika misalkan nih, kita tuh simpelnya gini teman-teman, kalau kita belajar bersama kita bisa bertukar pikiran. Terus juga nih teman-teman, di sini kita bisa berbagi ilmu juga. Kita bisa tahu nih, oh kita ngomongin soal ini, kita belajar, kita mengingatkan lagi, merefresh lagi teman-teman apa yang udah kita pelajari, terus kita jelaskan nih. Ketika kita menjelaskan adalah kita belajar kembali, ya kan.
Dan teman kita yang mendengarkan kita itu juga jadi tahu deh, menambah wawasan mereka juga, menambah lagi nih ilmu-ilmunya dari apa yang kita bicarakan teman-teman, kayak gitu. Nah, aku bisa bilang nih teman-teman, metode ini tuh cukup efektif ya teman-teman, karena dalam suasana belajar juga nih, apalagi berkelompok yang cukup santai nih ya teman-teman ya, otak itu menjadi lebih rileks, lebih santai dalam menerima sebuah pelajaran-pelajaran atau juga materi teman-teman yang bakal diserap. Nah, selain itu juga nih, hal-hal yang belum diketahui nih akan lebih mudah teman-teman untuk yang namanya diselesaikan, oke? Dengan yang namanya bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya teman-teman sangat dianjurin banget nih untuk kamu bisa belajar bersama untuk yang menghadapi ujian, tes, dan segala macamnya teman-teman, gitu. Yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi nih teman-teman. Oke, yang menyerupai nama sesuatu. Nah, mungkin kalian ada yang agak sulit untuk menghafal dengan cepat. Nah, metode ini tuh juga bisa digunakan teman-teman bagi beberapa orang yang tadi aku udah bilang kesulitan dalam yang namanya menghafal. Oke, dengan caranya gimana? Dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip lah ya teman-teman untuk mengingat sebuah materi. Nah, ini bakal efektif banget teman-teman. Nah, digunakan dan otak yang sangat mudah untuk namanya mengingat sesuatu. Gitu teman-teman. Belajar dengan praktik. Oke, nggak mungkin dong ya teman-teman kalau kita belajar nggak pernah prakteknya juga. Nah, makanya di sini aku memberikan saran untuk kalian belajar sambil prakteknya teman-teman. Ini adalah hal yang sangat efektif nih. Nah, cara belajar ini juga nih akan membuat kamu nggak merasa yang namanya bosan, merasa jenuh. Misalkan nih pelajaran IPA ya teman-teman. Nah, seperti botani atau juga vertebrata. Nah, kita itu bisa belajar teman-teman sambil yang namanya mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau juga apapun teman-teman. Nah, dengan itu juga nih kita bisa nih teman-teman untuk yang namanya membuat sebuah acara belajar yang menjadi lebih menyenangkan dan lebih asik. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Have a nice day.